Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi pelajaran PJOK kelas 2 SD, yaitu tentang gerak dasar lokomotor. Dalam pelajaran PJOK, gerak tubuh dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada gerak lokomotor, yang kedua ada gerak non-lokomotor, dan yang ketiga ada gerak manipulatif. Gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau secara singkat biasa disebut dengan gerak yang berpindah tempat. Posisi tubuhmu akan berubah bergeser pada tempat yang lain. Gerakan-gerakan lokomotor antara lain berjalan, berlari, meloncat, dan melompat. Adapun beberapa contoh dari gerak lokomotor diantaranya: yang pertama ada lari mengubah kecepatan. Maksudnya melakukan gerakan lari dengan mengubah kecepatan berlarinya. Misalkan dari kecepatan lambat menjadi cepat, dari yang tadinya cepat menjadi lambat, atau dari yang tadinya cepat menjadi sedang. Perhatikan gerakan yang Bapak contohkan ini. Kecepatan berlarinya berubah-ubah bukan? Ada waktunya cepat dan ada waktunya lambat. Yang kedua ada lari mengubah arah. Maksudnya mengubah arah tujuan pada saat berlari. Misalnya ketika kita sedang berlari lurus, lalu diubah arah gerakannya menjadi berbelok. Kemudian lurus lagi ketika kita berlari ke arah depan, lalu diubah arah gerakannya menjadi mundur ke belakang, kemudian ke arah depan lagi. Perhatikan gerakan yang Bapak contohkan. Arahnya berubah-ubah kan? Dari yang tadinya berlari maju, dilanjutkan dengan berlari mundur ke belakang, lalu maju lagi ke depan, dan seterusnya. Yang ketiga ada lari berbelok-belok. Maksudnya gerakan lari yang dilakukan dengan cara berbelok-belok mengikuti jalur lintasan panjang seperti huruf S atau Z. Misalnya berlari mengikuti lintasan yang sudah ditandai oleh bendera berjarak 1 meter berbelok-belok. Perhatikan contoh gerakan berikut ini. Gerakan berlarinya terlihat berbelok-belok. Dan gerakan yang ini terlihat seperti gerakan zigzag. Yang keempat ada lari melompati rintangan. Maksudnya melakukan variasi dalam berlari dengan cara berlari melompati rintangan berupa kotak. Kamu harus berlari di antara kotak-kotak tersebut dan kakimu tidak boleh menyenggol kotak-kotak itu. Berikut contoh gerakannya. Di sini terlihat gerakan berlarinya sambil melompati kotak-kotak kecil. Yang kelima ada melompat setinggi-tingginya. Maksudnya melakukan gerakan melompat lurus setinggi-tingginya ke arah atas. Misalnya melompat lalu meraih benda yang ada di atas. Berikut contoh gerakannya. Di sini terlihat gerakan kakinya menolak lalu melompat setinggi-tingginya ke atas. Yang keenam ada kombinasi berjalan dan berlari mengubah arah. Cara melakukannya adalah buatlah lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter. Bersiap-siaplah pada garis start, mulailah berjalan ketika gurumu membunyikan peluit. Ketika kamu mendengar bunyi peluit kedua, segeralah berlari hingga ke garis finish.
Setelah sampai di garis finish, ubahlah arah berlarinya menjadi mundur. Saat kamu mendengarkan bunyi peluit lagi, ubahlah berlari mundur dengan berjalan biasa namun tetap dengan arah mundur. Berikut contoh gerakannya. Di sini terlihat gerakannya diawali dengan gerakan berjalan, setelah itu berlari, setelah itu ganti dengan berlari mundur ke belakang, dan seterusnya. Yang ketujuh ada kombinasi berjalan, berlari, dan melompat. Cara melakukannya adalah buatlah lintasan lari sepanjang 15-20 meter. Bersiap-siaplah di garis start, pandangan lurus ke depan. Saat terdengar bunyi peluit, mulailah berjalan cepat. Saat terdengar bunyi peluit kedua, mulailah berlari dengan cepat. Saat kamu mencapai garis finish, lakukan gerakan melompat. Berikut contoh gerakannya. Di sini terlihat gerakan diawali dengan gerakan berjalan, setelah itu berlari lalu melompat. Yang kedelapan ada kombinasi berjalan, berlari, melompat setinggi-tingginya. Gerakan kombinasi ini hampir sama dengan gerakan kombinasi sebelumnya, namun perbedaannya pada akhir gerakan dilakukan dengan lompatan setinggi-tingginya. Pendaratan harus dilakukan dengan kedua kaki bersama-sama. Gerakan lutut tidak boleh kaku, seimbangkan tubuh agar tidak jatuh. Berikut contoh gerakannya. Dalam gerakan ini masih sama dengan contoh sebelumnya, tapi gerakan akhir ada lompatan yang setinggi-tingginya dan tetap seimbangkan badan. Itulah beberapa contoh gerak lokomotor yang kita pelajari hari ini. Masih banyak contoh-contoh gerakan lain yang harus kalian pelajari. Setelah kalian melihat gerakan-gerakan yang tadi Bapak contohkan, silahkan kalian pelajari lalu praktekkan di rumah. Tapi ingat, prakteknya harus dalam pengawasan orang tua agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Salam olahraga.